semangat pagi. Selamat datang di kelas biologi. Kali ini kita akan pelajari materi tentang sex education atau tentang sistem reproduksi. Berdasarkan polling yang saya adakan tahun lalu, ternyata 50% lebih memilih bahwa saat SMP adalah saat yang tepat untuk menerima pendidikan seksual. Walaupun saat SD kalian juga pernah mendapatkan materi tentang reproduksi, dikarenakan anak-anak perempuan sekarang ada yang sudah mendapatkan menstruasi saat SD. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, remaja adalah orang yang berusia 12-24 tahun. Di masa inilah yang sangat penting untuk mengetahui tentang reproduksi. Reproduksi sendiri pada makhluk hidup bertujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Selain itu, pengetahuan tentang reproduksi mencegah pernikahan dini dan dampaknya yang cenderung negatif. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada pria karena untuk reproduksi pada wanita rangkaiannya lebih panjang. Organ reproduksi pria dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Berikut ini kita bahas bagaimana struktur dan fungsi dari organ reproduksi pria. Yang pertama, testis atau buah zakar, lalu penis atau batang zakar, uretra atau saluran kencing, vas deferens atau saluran benih, kelenjar prostat, dan vesicula seminalis. Testis berbentuk oval dan terletak di dalam kantung pelir atau skortum. Skortum sendiri berfungsi untuk mempertahankan suhu kira-kira 3 derajat lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Suhu ini untuk mengoptimalkan tugas dari testis sendiri, yaitu yang berfungsi untuk membentuk sperma dan hormon testosteron. Setiap pria memiliki sepasang testis sebelah kanan dan kiri yang dibatasi oleh jaringan otot polos. Pada cuaca yang panas, otot dartos berelaksasi untuk menurunkan testis menjauhi tubuh agar tetap sejuk. Sedangkan pada cuaca yang dingin, otot tersebut berkontraksi untuk menarik testis supaya tidak terlalu dingin. Di dalam testis terdapat kapsul jaringan ikat sebanyak 250 lobulus. Di dalam lobulus terdapat pintalan tubulus seminiferus yang menjadi tempat terjadinya spermatogenesis atau terbentuknya sperma. Jika pada wanita 1 bulan hanya menghasilkan 1 ovum, pada pria sperma terbentuk terus-menerus sekitar 50.000 per menit. Tubulus seminiferus mempunyai 3 sel, antara lain sel batang atau spermatogonium, sel Sertoli yang memberi nutrisi pada sperma, dan sel Leydig yang berfungsi untuk mensekresikan hormon androgen. Bagian yang terdapat di atas tubulus seminiferus adalah saluran epididymis. Saluran ini berfungsi untuk mematangkan sperma yang berkisar 20 hari. Lalu di atas epididymis terdapat saluran lurus yang menuju ke atas yang disebut dengan vas deferens. Fungsinya adalah tempat jalannya sperma menuju ke kantung semen atau vesicula seminalis. Vesicula seminalis berupa kantong berkelok yang bermuara ke dalam ductus ejaculator. Ukurannya sekitar 5 cm yang dapat menghasilkan cairan kental bersifat basa yang kaya akan fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma. Berikutnya adalah kelenjar prostat yang berada di bawah kantong kemih, menghasilkan cairan basa yang meningkatkan kesuburan sperma. Pada usia 20 tahun, prostat akan membesar, dan pada usia 70 tahun, ukurannya akan terus membesar sehingga mengganggu proses perkemihan. Berikutnya adalah kelenjar Cowper atau bulbul retal yang sangat kecil, menyerupai kacang polong, berfungsi untuk menghasilkan cairan bersifat basa yang mengandung lindir. Selanjutnya adalah bagian penis yang terdiri atas 3 bagian, yaitu akar, batang, dan gland penis. Gland penis banyak mengandung ujung-ujung saraf sensorik. Terdapat lipatan kulit longgar atau yang disebut dengan kulup yang akan hilang jika melakukan khitan atau sunat.
Pada bagian badan penis terdiri dari 3 massa jaringan erektil yang berongga atau spons, yaitu terdiri dari 2 korpus cavernosum dan 1 korpus spongiosum yang membungkus uretra. Korpus ini banyak mengandung pembuluh darah, sehingga jika terjadi rangsangan seksual, maka jaringan berongga ini akan terisi penuh oleh darah yang mengakibatkan penis mengembang dan tegang yang disebut dengan ereksi. Pada saat ejakulasi, saluran kantung kemih tertutup sehingga cairan semen yang mengandung sperma dapat masuk ke uretra. Titik klimaks dari ereksi ditandai dengan ejakulasi atau penyemprotan semen. Cairan ini sekitar 1-10 ml setiap ejakulasi yang mengandung 50-120 juta sperma per mili. Setelah ejakulasi, sperma dapat bertahan hidup sekitar 24-72 jam dalam saluran reproduksi wanita. Selanjutnya adalah proses gametogenesis pada pria, yaitu yang disebut dengan spermatogenesis. Proses ini memakan waktu sekitar 74 hari. Pada tubulus seminiferus terdapat sel primordial yang pada masa pubertas akan berubah menjadi spermatogonium. Setiap satu sel spermatogonium membelah secara mitosis menjadi 2 spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis sehingga menghasilkan 2 spermatosit sekunder, namun kromosomnya bersifat haploid atau hanya setengahnya. Terjadi pembelahan meiosis yang kedua sehingga menghasilkan 4 sel spermatid yang bersifat haploid. Selanjutnya, spermatid akan tumbuh menjadi spermatozoa, yaitu sperma yang sudah memiliki ekor. Selanjutnya, spermatozoa disalurkan menuju ke epididymis untuk dimatangkan. Berikut adalah hormon-hormon yang diproduksi pada pria. Yang pertama adalah testosteron yang disekresi oleh sel Leydig. Hormon ini sangat penting pada proses spermatogenesis. Pada saat janin, testosteron berfungsi untuk menstimulus penurunan testis ke dalam skortum, sedangkan pada masa pubertas, testosteron berfungsi dalam perkembangan ciri-ciri seksual sekunder pada pria. Yang kedua, hormon LH yang berfungsi untuk menstimulus sel-sel Leydig. Yang ketiga, hormon FSH yang berfungsi dalam proses spermiasi atau pengubahan spermatid menjadi sperma. Pria juga menghasilkan hormon estrogen yang bekerja sama dengan hormon testosteron dalam proses pematangan sperma. Lalu yang kelima, hormon GnRH atau hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk mengatur mekanisme umpan balik dalam sekresi testosteron, juga merangsang pengeluaran hormon LH dan FSH. Topik berikutnya adalah gangguan atau kelainan pada reproduksi pria. Uretritis adalah peradangan pada uretra di mana terasa gatal pada area penis, disebabkan oleh jamur ataupun virus. Epididimitis yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Selanjutnya, penyakit sifilis yang disebabkan oleh bakteri Treponema. Tanda-tanda sifilis dapat terlihat pada area di luar organ kelamin. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan. Penyakit menular selanjutnya adalah kencing nanah atau gonore. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria yang dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui aliran darah. Berikutnya adalah penyakit herpes simplex genital yang dapat ditularkan ke janin jika ibu hamil berhubungan seksual dengan suaminya yang berpenyakit ini. Berikutnya adalah impotensi atau disfungsi ereksi di mana pria tidak dapat mempertahankan ereksinya.
Jagalah kesehatan organ reproduksimu agar terhindar dari gangguan-gangguan seperti tadi, terutama penyakit menular seksual. Sekian materi tentang reproduksi pria. Sampai jumpa pada materi reproduksi wanita.